Halo minasan, konnichiwa. Anime Asuni Matamodote. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime Kiso no Fairy Mail episode 7 dan 8. Kisah berlanjut di dalam kelas Alto, hampir semua murid kecewa dan sedih, terutama para wanita yang sedih karena Obsidian Sensei mulai hari ini tidak masuk mengajar lagi yang disebabkan kejahatannya. Tidak hanya para wanita, ternyata para batangan pun menangis sedih lantaran semangka besar mereka juga tidak masuk hari ini. Salah satu murid laki-laki bertanya kepada Alto, kenapa tidak membawa semangka? Alto pun menjawab, ente kadang-kadang. Tak lama setelah itu, cerita beralih ke sore hari. Nechan yang sedang merenung sendiri itu pun dihampiri oleh Lilia. Mereka melakukan perbincangan yang lumayan agak serius, yaitu Lilia sudah mengetahui kalau Nechan adalah iblis. Nechan yang merasa bersalah karena telah membohonginya, langsung meminta maaf. Lilia yang tidak merasa dirugikan pun tidak mempermasalahkannya. Dia berpesan agar jadilah seorang pribadi yang jujur dan baik, karena kami para majikan sangat menyayangi familiar kami, bahkan rela mengorbankan nyawa sekalipun. Malam pun tiba, di mana Nechan langsung mengutarakan perasaannya yang sangat menyayangi Alto dan dia ingin selalu bersama Alto. Istilah kata mah, dia ingin hidup semati bersamanya. Karena mendengar perkataannya, Alto pun senang bahagia karena dia telah mendapatkan jawaban dari Nechan. Alto pun berjanji akan memberikan apapun itu demi membuat Nechan bahagia. Contohnya aja mungkin donat atau crepes. Tapi karena Nechan yang sedang sakne, dia pun ingin dicium sama Alto. Keesokannya kita diperlihatkan suasana baru, yaitu dua orang penyihir tingkat Platinum Square yang sedang menghabisi beberapa orang, dan orang-orang itu entah siapa. Tapi yang pasti kejadian Obsidian Sensei kemarin ada hubungannya dengan mereka, karena tampaknya mereka memanfaatkan Sensei itu. Di saat yang sama, Alto dan Nechan tiba di sekolah yang disambut para batangan Jones. Mereka yang sudah menantikan kedatangan Nechan itu sekarang sudah terlihat bahagia. Tapi kalau dilihat baju Nechan agak kekecilan ya, atau semangkanya aja yang kegedean. Sebelum pelajaran dimulai, ternyata 3 anggota OSIS menghampiri kelas Alto. Kedatangan mereka bermaksud untuk menangkap Alto yang mungkin dikarenakan kejadian tempo hari. Singkat cerita, mereka pun sampai di ruangan OSIS. Ketos pun meminta maaf kepada Alto karena kejadian tempo lalu adalah bukti kelalaian anggota OSIS. Dia bermaksud untuk menggali informasi kepada Alto dikarenakan Obsidian Sensei sudah melarikan diri dari penjara Ortigia, dan oleh sebab itu dia tidak bisa ditanyai lagi. Tiba-tiba Ketos langsung melontarkan pertanyaan yang membuat Alto terkejut. Di mana pertanyaan itu adalah, apakah ada yang kau sembunyikan dari kami? Karena Alto dan Nechan lengah, mereka pun diancam dengan senjata para bawahan Ketos. Alto yang ingin melindungi Nechan awalnya berniat berbohong, tapi karena Nechan melarangnya, dia pun menceritakan semuanya. Alto mengancam Ketos kalau berani mengusik Nechan, dia tidak akan segan-segan keluar dari akademi dan menyatakan perang kepada OSIS. Karena Ketos sudah tahu kalau Nechan adalah Akuma baik, dia malah merekrut Alto untuk bergabung ke dalam OSIS. Alasan dia merekrut Alto sebenarnya sudah tidak diragukan lagi, karena dia telah mengalahkan Chris yang salah satu dari 5 anggota Gold Square di akademi itu. Tapi sebenarnya saya pribadi masih belum tahu sikap dan rencana asli milik Ketos yang misterius ini. Di malam harinya, Alto sedang membicarakan Ketos yang istilah kata tingkahnya agak ngeri-ngeri sedap. Nechan menyuruh Alto agar berhati-hati kepadanya. Lalu, Alto semakin bersemangat supaya dia menjadi lebih kuat lagi demi melindungi identitasnya Nechan. Karena kalau seperti ini terus, Nechan akan dalam bahaya. Mendengar Alto berbicara seperti itu, Nechan pun masuk ke mode succubusnya. Dia menggoda Alto dengan dalih ingin membuatnya semakin kuat, padahal mah ingin enak-enak dengan Alto ya kan? Keesokannya, Ketos menyuruh para anggota OSIS berkumpul untuk membahas beberapa hal penting. Tapi entah gimana bisa terjadi, para cewek-cewek itu lupa mengunci pintunya. Padahal mereka sedang ganti baju. Alto yang tidak sengaja masuk malah melihat pemandangan indah yang hal tersebut adalah mimpi semua cowok. Karena hal itu, Alto langsung meminta maaf dan sekretaris Ketos pun langsung memarahinya. Tapi karena sikap Ketos yang berwibawa, dia menyuruh si sekretaris agar tidak marah-marah. Lagian kita juga yang salah katanya. Kembali ke topik utama, mereka dikumpulkan untuk memberitahukan bahwa lawan kita kali ini adalah penyihir tingkat Platinum Square. Dimana hal itu dibuktikan dari selai boneka kertas yang didapat dari pertarungannya Ketos. Para penyihir Gold Square telah menganalisa jenis sihir apa yang mereka gunakan itu, tapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Hal itu menjadi bukti kalau lawan mereka kali ini bukan orang biasa. Kembali kedua orang penyihir Platinum Square tadi, mereka memasuki sebuah ruangan di mana dalam ruangan tersebut ada satu orang lagi yang bernama Kohaku Miya. Agar lebih mudah kita panggil aja dia Miya. Dan dua orang ini bernama Ai Yoraito dan Harry Yodor. Agar lebih gampang kita panggil aja mereka Yora dan Harry.
Ternyata pemilik sihir boneka yang dilawan Ketos adalah Mia ini. Mereka membicarakan sebuah penelitian tentang iblis, di mana di dalam ruangan tersebut ada seekor iblis yang lumayan besar dan masih tertidur. Si Yora ini ditugaskan untuk meyakinkan seorang pastor yang tingkatannya juga Platinum Square, tapi karena dia keras kepala, Yora malah membunuhnya. Dan Mia yang mendengar itu pun agak sedikit merinding. Setelah itu Yora dan Harry pergi meninggalkan ruangan itu dengan membawa sebuah foto yang ternyata foto itu adalah foto Alto dan Nechan. Beralih ke adegan Alto yang terbangun dari mimpi, dan dalam mimpinya dia melihat sedikit dari masa lalunya Nechan dan bertemu seorang wanita yang menyuruhnya memilih dua pilihan. Yang kanan jalan menuju kedamaian dan yang kiri jalan menuju kehancuran karena keegoisan. Karena dia susah untuk tidur, dia malah belajar karena esok harinya ada ujian tingkat Brose yang telah dia nanti-nanti. Tapi karena pressure yang diberikan para senpai-nya, dia agak sedikit ragu. Nechan menyuruhnya untuk rileks, karena sebenarnya Alto sangat cerdas di ujian tulis. Tapi kalau untuk ujian praktek, dia agak sedikit takut. Oleh karena itu, Alto pun malah diajak enak-enak sama Nechan untuk meningkatkan kekuatannya. Tibalah di hari ujiannya, Alto dan teman-temannya sedang menuju ke gedung ujiannya. Dan ternyata ujian itu dilakukan semua akademi sihir. Dan karena terlalu banyak murid, ujian pun dibagi menjadi beberapa sesi dan gedung yang berbeda. Setelah sampai di gedung, ternyata mereka mendapatkan pengawas yang istilah katanya lumayan killer. Dia bernama Parangs, yang berasal dari pasukan penyihir kerajaan. Saking hebatnya, dia ditugaskan di operasi militer khusus dan ditempatkan di tempat-tempat yang berbahaya. Parangs menjelaskan aturan ujian praktek kali ini, di mana para murid hanya disuruh menyalurkan energi sihir atau mana sebanyak-banyaknya ke dalam api melalui kristal besar itu. Hasil ujiannya tergantung dari mana dan api yang dihasilkannya, apakah besar atau kecil. Itulah akhir dari alur cerita anime Kinsou no Vermel episode 7 dan 8 kali ini. Lanjutannya akan kita tunggu di next video. Saya narator dari Anime Asu pamit undur. Mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Mata kondo ne.